Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia saya kembali boleh menyapa Anda sekalian di dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sekali lagi kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau telah menyertai istirahat kami semalam sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami boleh mengawali hari kami, hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan sebelumnya kami akan mendahuluinya dengan kami mau duduk diam di kaki-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun langkah kami di dalam kami menjalani hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami dan Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Saudara Revel Theodor dengan judul Takut akan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang melandasinya akan terambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga, namun kita akan berfokus pada ayatnya yang kedua. Dengan demikian, seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mau disegarkan, kembali kita mau disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati menyambut perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Dorothy. Dorothy atau Ibu Dorothy merupakan seorang istri yang patut dijadikan teladan bagi semua pasangan suami istri. Nah, mengapa? Karena Dorothy berjuang sangat keras untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Dorothy menikah dengan seorang bernama Carlson. Carlson adalah seorang yang pemberang, suka menang sendiri, dan tidak rajin bekerja. Meskipun demikian, Dorothy melayani dan mengasihi Carlson dengan segenap hatinya. Kasih dan ketekunan Dorothy itulah yang memperkenalkan Kristus kepada Carlson, sehingga tidak sia-sia. Carlson kemudian bertobat, Carlson kemudian menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan sejak itu, dia menjadi suami yang berubah drastis, lebih sabar, penuh perhatian, penuh pengertian, tekun, dan pekerja keras. Mereka dikaruniakan 2 anak laki-laki yang pandai, rendah hati, juga ramah. Kehidupan Dorothy yang takut dan cinta Tuhan itu menjadi dasar dalam membangun kehidupan berumah tangga. Kedua anak mereka dalam mendapatkan pasangan hidup masing-masing itu juga takut akan Tuhan. Nah, itu semua karena nasihat serta teladan hidup dari Dorothy. Dorothy selalu berpesan kepada anak-anak dan menantunya agar selalu mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan terus setia sampai akhirnya. Rasa takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan itu akan mengantar kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, peragaan hidup Dorothy itu sejalan dengan nasihat dari Musa kepada umat Israel yang tadi telah dibacakan. Musa memberikan perintah yang penting agar mereka hidup dalam ketetapan, dalam peraturan yang Tuhan perintahkan. Musa menegaskan, yaitu inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu.
Ini atas perintah dari Tuhan sendiri, Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu, engkau, anak cucumu, akan takut akan Tuhan, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan kamu akan hidup lama di sana. Bapak Saudara, bahkan Musa menambahkan, mereka akan menjadi sangat banyak dan baik sekali keadaannya, seperti yang dijanjikan Tuhan. Jikalau mereka, syaratnya adalah jikalau mereka melakukan segala peraturan Tuhan dengan setia. Bapak Saudara, dunia semakin gelap. Dunia semakin gelap. Dengan tingkah rakus dan egois yang diperlihatkan oleh sebagian besar orang. Oleh karena itu, anak-anak atau generasi muda wajib diarahkan untuk mempunyai rasa takut, rasa hormat akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan, supaya mereka dapat mengalami hidup yang sukacita, serta jaminan dari Tuhan sendiri, kehidupan yang kekal ada dalam hidup mereka. Maka akhir kata, Bapak Saudara, takut akan Tuhan menjadi kebutuhan dasar generasi demi generasi. Saya ulangi sekali lagi. Takut akan Tuhan menjadi kebutuhan dasar generasi demi generasi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau hari ini mengingatkan kami pentingnya takut akan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Seperti kisah Dorothy yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan suaminya Carson dari kehidupan yang tidak percaya menjadi kehidupan seorang yang beriman. Bahkan mengajarkan kepada anak-anaknya takut akan Tuhan. Bahkan mengajarkan kepada menantu-menantunya takut akan Tuhan. Itu adalah suatu keluarga yang utuh, yang diberkati Tuhan, yang hidupnya berlimpah dengan kasih, dengan kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau juga boleh mengajari kami pertama-tama, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai kakek nenek, baik kami sebagai guru, kami sebagai orang yang lebih tua, saudara yang lebih tua. Baiklah kami pertama-tama belajar apa itu artinya takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dengan demikian kami boleh menularkan apa yang kami tahu dan apa yang kami imani ini kepada anak-anak, kepada saudara-saudara yang usianya lebih muda. Supaya kami boleh mengajarkan tentang Tuhan, takut akan Tuhan, betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Itu karena menimbulkan suatu kehidupan yang berlimpah sukacita, penuh kasih karunia, jikalau orang belajar untuk takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan, mohon agar Tuhan memberikan hikmat, agar Tuhan membangkitkan semangat setiap hati masing-masing kami untuk hidup takut akan Tuhan dan menularkan iman kami kepada sekitar kami, kepada anak-anak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, mari kita melanjutkan aktivitas dari pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan keyakinan firman Tuhan itu teguh. Mari kita benar-benar mau taati apa yang barusan disampaikan dan benar-benar menjalani apa yang barusan disampaikan supaya firman Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap karya, kerja, dan aktivitas kita. Amin.